Hari ini atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, budi jasa dari para guru suci, kewelasasian dan ketulusan dari para pandita, para senior, para bijaksana sekalian, sehingga hari ini Hosea kembali mempunyai kesempatan untuk belajar tentang Tao Te Ching bab 13, pujian dan kritik dengan para bijaksana sekalian. Kewi Chen Xian, mungkin Tao Te Ching ini tidak terasa sudah chapter 13 dan minggu ini akan masuk 2 kali. Jadi Selasa dan hari Jumat. Sebenarnya buat Hosea sendiri adalah satu tantangan karena dalam menjelaskan Tao Te Ching ini Hosea sendiri pun tidak berhenti harus belajar dan menantang diri sendiri karenanya itu tadi yang dikatakan oleh Pandita berwelasasi tadi adalah benar. Kita sama-sama xie fusi lianxi, kita sama-sama terus belajar, terus mengulang dan mendengarkan kembali, dan kemudian baru bisa mempraktekkannya. Hari ini tentang pujian dan kritik. Kedengarannya kalau kita membaca judul ini kelihatannya sangat gampang, tapi sebelum masuk ke judul ini, sedikit kita mengulang yang lampau, bahwa 13 chapter sebelumnya kelihatannya sudah dijelaskan dengan sangat-sangat spesifik sekali bahwa dari taunya, dari cara melatih Qing Qi Shen kita dan kemudian menjelaskan tentang bagaimana hubungan badan kita, Qing Qi Shen kita dengan roh kita, bagaimana hubungannya dengan San Hun kita, dan bagaimana energi, vibrasi, dan frekuensi kita itu berhubungan dengan seluruh semesta raya. Minggu-minggu sebelumnya sudah kita lalui dan sudah kita pahami. Dan hari ini kita hadir lagi ke sini, mungkin kita akan mengatakan seperti ini. Ada sebagian yang Hosea berbahagia sekali mendapat respon bahwa dia sangat senang setelah memahami tentang Tao Te Ching ini, beliau benar-benar bisa merubah semua dan memahami apa yang sebenarnya selama ini belum benar-benar dipahami dan menjadi tanda tanya. Tetapi kemudian ada juga yang mengajukan pertanyaan besar, yaitu kenapa saya sangat sulit sekali mengatasi Pichi Mauping saya sendiri. Rata-rata adalah pertanyaan yang sama. Mengapa saya sangat susah mengatasi Pichi Mauping saya sendiri? Para bijaksana sekalian, selama ini dalam kurun waktu yang panjang, orang untuk mengatasi Pichi Mauping dia sendiri, itu sebenarnya orang melakukan berbagai cara. Meditasi, relaksasi, mendengarkan motivasi, dan melakukan berbagai macam cara di dunia ini. Tetapi ada yang berhasil, tapi tingkat keberhasilannya itu tidak menetap. Karena cara yang digunakan itu tidak kekal, maka hasil yang didapatkan pun berubah-berubah. Karena yang diandalkan adalah tubuh yang tidak kekal, tidak memahami yang kekal, maka tidak akan bisa menjadi permanen. Mengapa meditasi tidak bisa menghasilkan perubahan yang permanen? Mengapa seperti hipnoterapi, seperti relaksasi, seperti apa tidak bisa menghasilkan hasil yang permanen? Karena selama Pichi Mauping kita masih ada, maka badan raga kita ini akan timbul sifat kekanak-kanakannya seperti anak kecil. Semua keinginan itu harus dipenuhi. Semua kebiasaan itu akan berlangsung secara sistematis. Maka ada satu pepatah yang mengatakan bahwa badan kita ini lebih besar, merasa lebih tahu daripada kita punya otak. Jadi badan kita ini lebih tahu dari otak kita, otomatis lebih tahu daripada roh suci kita. Kalau badan kita ini lebih tahu daripada otak kita, maka badan kita ini sepertinya sudah ada satu program pada badan kita ini. Memang betul. Manusia itu dari dia kecil sampai dia besar,
seluruh kehidupan kita adalah programming. Kita memberikan program-program di dalamnya. Orang tua kita memberikan semua program, dan anak-anak itu seperti kamera, seperti komputer yang merekam semua program yang apapun yang diberikan kepada orang tua di bawah sadarnya, di honnya, di linghonnya. Itu terekam dengan sangat baik semua. Dan kemudian kenapa manusia tidak bisa merubah kebiasaannya? Karena dia sudah meyakini, tubuhnya ini sudah meyakini bahwa kebiasaan dia adalah jati diri dia. Misalnya manusia itu pasti setiap hari punya kebiasaan yang sama. Kita pagi-pagi bangun, kita bangun dari posisi yang mana, kita tidur di posisi yang mana, kemudian ketika kita bangun pagi kita minum kopi dulu atau kita sarapan yang lain dulu. Kebiasaan dan rutinitas kita sudah sama. Bahkan kalau itu sudah menjadi rutinitas, coba kita perhatikan ketika kita bekerja pun energi yang kita hantarkan kepada orang di sekeliling kita adalah sama. Vibrasi, frekuensi yang kita hantarkan ke orang sekeliling kita adalah sama. Karenanya itu setiap hari kita mendapatkan hasil yang sama. Hasil yang sama ini akan terulang lagi besok juga. Program hidup kita adalah seperti itu. Karenanya itu ketika seseorang itu penuh dengan masalah, dia akan ngeblank. Dia akan jadi kosong. Kenapa? Karena ketika badan kita ini melakukan masalah terus-terusan, maka yang bertanggung jawab itu haruslah roh kita. Ketika badan kita ini tidak berdaya, lepas tangan, dia ngeblank, maka roh kita yang akan timbul. Tetapi justru pada saat itulah masalah bisa diselesaikan. Tetapi ketika kita terus tidak berhenti mengandalkan kita punya pici mauping, maupun kita pakai cara meditasi, relaksasi, hipnoterapi, itu tidak akan ada gunanya. Bukanlah penyelesaian yang permanen. Hanya kalau kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang sudah diprogram, maka kita hentikan program ini dengan memberikan peran kepada roh suci kita berperan, barulah kita bisa merubahnya. Tetapi yang namanya badan raga ini, yang sudah terprogram ini, ibaratnya hanya kebiasaan yang kecil saja. Merokok, minum minuman keras, atau pagi-pagi kita ngopi, itu kalau hilang dari kebiasaan kita, kita sudah kalutnya bukan main. Kewijian memang betul, kita adalah penentu dari seluruh kehidupan kita. Memang betul, kita yang merencanakan hidup kita. Kita adalah kreator dari kehidupan kita. Tetapi karena ketidaksadaran kita, maka kita bayangkan, rasanya hidup kita itu akan kurang lebih hidupnya orang tua kita. Saudara-saudara kita juga cara hidupnya kurang lebih cara orang tua. Makanya karena program ini tidak pernah berubah. Setiap hari kita bergantung kepada frekuensi yang sama, vibrasi yang sama, energi yang sama. Maka nasib kita juga nggak akan berubah. Yang ada, ketika fupau kita habis, ketika cingcisen kita rusak, nggak dijaga, ketika kita punya senti tidak sehat, maka energi, vibrasi, dan frekuensi kita akan turun. Kalau energi, vibrasi, dan frekuensi kita akan turun, terpengaruh mungkin karena emosi kita, karena terus-terusan masalah yang berdatangan, maka sesungguhnya kita akan menciptakan karma yang lebih banyak lagi. Kita akan menciptakan penderitaan yang lebih banyak lagi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat supaya program ini benar-benar, program badan kita ini benar-benar tidak itu melulu. Bahwa kejadian kemarin akan terjadi hari ini, kejadian hari ini akan diulangi besok. Sampai 100 tahun kemudian kita hidupnya begitu-begitu saja. Maupun kita, misalnya kita meditasi, begitu kita sudah duduk meditasi, maka tubuh kita ini, bawah sadar kita ini, otak kita ini, kesadaran otak kita akan berbicara kepada kita. Sudahlah, pegal benar kamu meditasi, nggak usah hari inilah, besok aja lah.
Ketika kita maksakan saya harus meditasi, maka kita fokuskan seluruh konsentrasi kita di otak kita. Maka sel saraf pada otak kita, listrik itu akan menyala. Maka setiap saraf pada otak kita itu akan mengalami pembakaran, menyala ya. Transmisi sinyal ke seluruh tubuh kita akan error. Kalau dilakukan seperti itu, apalagi kita yang sudah Chiu-Tao, kita tahu pintu suci, jangan coba-coba fokus dengan cara meditasi yang berlebihan, berjam-jam fokus di pintu suci, tapi caranya salah, tidak olah nafas, tidak olah qi, maka resiko stroke dan resiko halusinasi itu akan terjadi. Resiko gangguan pada Qing Shen kita itu akan terjadi. Malah akan menyebabkan Qing Qi Shen kita berantakan. Karena apa? Kita memfokuskan seluruh konsentrasi kita di satu titik sehingga peredaran darah kita fokus di sana semua. Itu bisa berakibat fatal. Bisa berakibat gangguan pada Shen kita, listrik di otak kita. Karenanya itu tubuh ini akan melakukan pemblokiran. Otak kita akan memblokir kita. Dia akan menimbulkan rasa tidak enak ketika kita ingin merubah sesuatu. Misalnya tadinya kita suka rasa asin, manis yang berlebihan, tubuh kita tiba-tiba kita menguranginya, tubuh kita akan menggila. Apalagi terutama ketika kita tidak tenang, ketika kita stres, kita akan berpikir, saya pengen sesuatu yang manis. Atau makanan ini kurang asin. Akan cari lagi rasa yang lebih asin lagi. Karenanya itu, jadi tubuh kita ini adalah kendala besar bagi kita. Jadi bagaimana caranya kita supaya kita bisa dengan mudah merubah kebiasaan buruk kita dan kemudian kembali kepada kapasitas roh kita. Yaitu caranya dengan berkompromi dengan tubuh kita. Pelan-pelan. Caranya adalah kita berkompromi dengan badan kita ini. Kita secara bergantian. Kita tidak bisa, apalagi kalau di umur kita sudah lebih daripada 35 tahun, itu program kita itu sudah solid. Program di otak kita, program di tubuh kita ini sudah menjadi perangai kita, sudah menjadi karakter kita. Maka kalau kita mau langsung merubahnya, itu tidak mungkin. Tapi malah akan mengakibatkan kebiasaan yang lebih buruk lagi kalau kita paksakan. Kalau kita paksakan lagi, maka akan menyebabkan kita frustasi. Tubuh ini akan melakukan pemblokiran terus-terusan. Kita jadi merasa bahwa sebenarnya saya nggak mampu, sebenarnya niat saya lemah, sebenarnya saya nggak bisa. Ya, jadi kita perlahan-lahan kita nggak bisa langsung merubah kebiasaan buruk kita bahwa kita mau dia begitu, kita begitu, nggak bisa. Kecuali memang kapasitas karma baik kita ataupun kekuatan dari kearifan kita itu sangat tinggi. Tapi kalau tidak, kita malah akan menyebabkan pemberontakan besar-besaran dari badan ini. Jadi perlahan-lahan kita membina diri kita, memperbaiki sedikit-dikit, dan program dari tubuh kita ini pun kita pantau lewat pintu suci kita, fokus di pintu suci kita. Setiap saat kita fokus di pintu suci kita dan mengolah Qing Qi Shen kita dengan baik, menjaga tubuh kita ini agar selalu sehat dengan makanan yang sehat, dan kemudian melakukan semua hal-hal yang baik, tidak berhenti belajar, mempraktekkan, maka kapasitas dari roh kita, 10 kapasitas dari roh kita akan dimunculkan. Jadi sebenarnya kita ini adalah yang paling beruntung sekali. Kita datang, kita sudah diberikan seluruh kesempatan yang istimewa. Cara-cara juga sudah diberikan, sarana juga sudah diberikan, dan perlindungan firman juga sudah diberikan. Karena itu tahu yang kita dapat adalah Tao Zhe Bi Zhen Tian Ming Zhen. Kita tidak perlu lagi mencari-cari keluar. Karena kalau kita mencari keluar, berarti satu, kita mengkhianati diri kita sendiri. Kita juga mengkhianati guru suci kita. Karena petunjuk ini sudah kita pahami. Yang perlu kita lakukan adalah menegosiasi dengan diri kita sendiri untuk memperbaiki, untuk menghargai diri kita sendiri,
Misalnya yang kalau misalnya kita punya keburukan, contohnya kita tidak bisa tidur kalau nggak nonton televisi, nggak dengar suara berisik, itu adalah gangguan pada sen. Itu adalah gangguan pada sen. Maka kita mulai dari dengan mendengarkan musik-musik yang baik, yang relaksasi. Misalnya kita nggak bisa berhenti makan satu macam makanan yang kita inginkan, yang kita sukai, maka kita mulai mengurangi kadar rasa yang tinggi dari makanan itu, kegilaan pada makanan itu. Misalnya kita punya hobi main game, main handphone, kita mulai perlahan-lahan sadarin bahwa semua ini hanya pelarian, semua ini hanya palsu-palsu saja. Baik bagi kita untuk berpikir bahwa 100 tahun yang lalu saya ada di mana, 100 tahun yang kemudian saya ada di mana. 100 tahun yang lalu belum ada kehidupan saya saat ini, berarti dari kosong. Pada saat sekarang ini saya memperjuangkan seolah-olah saya akan hidup 1000 tahun, tetapi 100 tahun kemudian saya kembali kepada kosong. Maka apa yang saya lakukan pada kehidupan ini sebenarnya hanyalah kosong, hanyalah mubazir. Kalau kita tidak menemukan jati diri kita sendiri, kita memakai cara apapun, kita tetap menipu diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau kayak Pichichi Maoping, kita membiarkan badan kita ini berkuasa, kita seperti berhadapan dengan anak kecil, maka roh suci kita akan mengalah, roh suci kita akan diam saja. Maka roh suci kita harus yang bertanggung jawab kepada seluruh karma yang kita buat. Akibatnya adalah apa? Kita akan terseret lagi, dan terus terseret dalam perbuatan karma yang tidak ada habis-habisnya. Di dunia sekarang atau di dunia yang akan datang, penderitaan tidak akan berhenti mengikuti kita. Para bijaksana yang Hoshi hormati, kalau kita bisa mengharmoniskan vibrasi kita, frekuensi kita, energi kita dengan semesta raya, maka kita bisa mendatangkan sesuatu yang istimewa. Kita bisa merubah takdir kita bisa merubah, bisa cincisan, kita bisa solid, kita bisa panjang umur, kita bisa banyak rezeki, kita bisa mencapai kemudahan. Setelah mencapai kemudahan, roh suci kita bisa shenhuasen, bisa berubah bentuk jadi apa aja kita mau. Kita bisa ada di alam bahagia, kita bisa melakukan banyak hal baik kepada umat manusia. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyatukan vibrasi dan frekuensi kita dengan semesta raya. Dengan kata lain adalah dengan Tao, dengan nurani kita sendiri. Maka ada satu kata yang mengatakan bahwa ketika vibrasi energi kita buruk, maka timbul kekacauan. Dan kekacauan itu selalu mencari teman yang banyak. Satu kekacauan akan mengundang kekacauan yang lainnya. Satu masalah akan mengundang masalah yang lainnya. Kadang-kadang kita mungkin mengeluh ketika kita menghadapi kesulitan atau menghadapi kesusahan, kita berdoa dan doa kita tidak tercapai, doa kita tidak bisa dipenuhi. Kita mengeluh, kita menimbulkan banyak kekacauan. Kekacauan ini akan mendatangkan kekacauan lagi pada diri kita dan pada seluruh orang di sekeliling kita. Coba kita perhatikan, orang yang sedang frustasi, dia akan membuat seluruh orang di lingkungan dia frustasi. Orang yang sedang tenang, dia akan menenangkan energi seluruh orang di sekeliling. Karenanya itu penting sekali kita membina diri kita. Kita berperan kepada kepentingan orang banyak. Tanpa kita sadari, kita bukan hanya mempengaruhi sekeliling kita. Jangan lupa kita lahir ke dunia ini sudah 60.000 tahun. Kita sudah banyak, boleh bilang seluruh makhluk hidup di dunia ini jangan-jangan pernah jadi teman dan pernah jadi saudara kita. Jadi sekali kita memancarkan energi atau vibrasi yang tidak bagus, maka ini akan terpancar ke seluruh penjuru semesta raya, mendatangkan kekacauan. Sekarang ini kita tidak bisa pergi-pergi, maka kita berkomunikasi semuanya dari handphone. Lalu handphone ini kita genggam dengan tangan kita, itu sudah merusak chi kita. Terus
kita gunakan untuk bergosip. Misalnya, mungkin untuk curhat lah, untuk teman kita curhat saja, sekedar curhat aja. Curhatnya ini negatif. Maka kalau kita terus-terusan seperti itu, kita akan larut dalam karma orang ini. Akibatnya apa? Kepala kita akan sakit. Badan kita ini akan rasanya tidak nyaman. Karmanya dia akan terasa oleh kita. Maka kita akan dalam frekuensi yang buruk. Kalau kita tidak sadar, kita nggak bisa keluar. Kalau kita sadar, kita bisa cepat-cepat keluar. Tapi kalau kita nggak sadar, mood yang tidak baik, frekuensi yang tidak baik ini kita bawa lagi ke keluarga kita. Kita hantarkan lagi ke seluruh keluarga kita. Para bijaksana sekalian, itulah awal dari penderitaan manusia. Awal dari karma buruk. Karma buruk yang satu belum selesai, kita sudah mendatangkan karma buruk lainnya. Kapan bisa selesai? Tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau kita sadar sebenarnya tidak susah. Ayo kita pancarkan energi yang baik. Ayo kita pancarkan frekuensi yang baik. Apapun yang terjadi, maka percayalah. Dengan kita sanggup mengosongkan seluruh sistem karma di bawah sadar kita, maka kita akan bisa mengisinya dengan kapasitas roh kita juga. Kalau bisa demikian, maka di dunia ini adalah surga buat kita, bukan tempat buat kita menderita. Di dunia ini akan menjadi tempat yang membuat kita makin hidup itu makin bahagia, makin hidup itu makin senang, makin hidup itu makin terkoneksi dengan seluruh makhluk dan seluruh semesta raya. Itulah yang disebut dengan keluhuran. Itulah yang disebut dengan kemuliaan, kebahagiaan yang sesungguhnya.